Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur mulai dipersiapkan. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap mulai 2022 hingga 2024 serta 2025 hingga 2035. Aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai negeri sipil (PNS) pun tak luput dari pemindahan ini. Melansir dari laman resmi IKN yang disadur cnbcindonesia.com dikatakan untuk tahap awal atau pada 2022-2024 akan dilakukan pembangunan infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung DPR MPR, dan perumahan. Ini juga termasuk pemindahan ASN PNS tahap awal. Pembangunan dan beroperasinya infrastruktur dasar diperuntukkan bagi 500.000 penduduk sebagai tahap awal. Namun pemerintah memastikan prioritas utama yang dipindahkan terlebih dahulu adalah TNI dan Polri. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB, Alex Denny, kepada CNBC Indonesia melalui video conference menjelaskan, setelah polisi dan TNI dipindahkan sesuai kuota, sisanya baru ASN yang harus fine-tune atau dicocokkan dengan PUPR. Saat ini pemindahan ASN, kata Alex, masih dalam tahap pertimbangan antara pembuat kebijakan dan pelayanan publik. Mengingat pelayanan publik masih berkutat di Pulau Jawa, maka kemungkinan hanya 20% pembuat kebijakan yang dipindahkan. Lalu, bagaimana apabila ada ASN yang diharuskan pindah ke IKN Nusantara namun menolak? Alex menjelaskan, sudah sepatutnya ASN atau PNS patuh pada perundang-undangan yang berlaku. Mereka seharusnya mengerti akan konsekuensi menjadi ASN atau PNS untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Pada waktu memilih jadi ASN, konsekuensinya kan kita sudah tahu, bersedia ditempatkan di mana saja, di NKRI atau di negara-negara yang ditentukan. Itu sudah jelas diatur undang-undang dan peraturan pemerintah. Pilihan jadi ASN itu ingin kerja sampai pensiun. Jadi retention time-nya cukup tinggi, jelas Alex. Kendati demikian, terang Alex, untuk menunjang kinerja ASN di IKN baru akan disiapkan sejumlah sarana dan prasarana yang memadai dan mencukupi, seperti misalnya adanya insentif tambahan di luar gaji. Kemudian mungkin ada benefit apa yang diberikan kepada ASN yang pindah. Itu untuk kita mendefinisikan dari bagian total reward itu, jelas Alex. Sebelumnya, Menteri PAN-RB Cahyokumolo pernah mengungkapkan bagi PNS yang tidak mau dipindahkan dan tidak mengundurkan diri bisa saja tetap menjadi PNS, namun hanya mendapatkan gaji pokok dengan upah minimal tanpa ada tunjangan kinerja. Nggak mau pindah, silakan keluar. Kita ingin kayak TNI dan Polri, sesuai penugasan. Kalau tidak mau, silakan keluar, jelas Cahyo pada akhir tahun 2021. Ya, tidak ada jabatan, staf saja. Tapi kan staf juga kan terbebani. Gajinya minimal gaji pokok. Sekarang enak, karena gaji pokok kecil, tapi kan ada tunjangan, kata Cahyo melanjutkan. Masih mengutip yang dilansir cnbcindonesia.com, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatik Usman Kansong menjelaskan pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan dalam 2 skema. Menurut Usman, tercatat ada 118.000 hingga 180.000 ASN yang akan pindah, bergantung pada skema mana yang diterapkan. Ini perlu dikomunikasikan dengan baik untuk mengurangi kesimpangsiuran isu sekaligus melibatkan para ASN untuk mengantisipasi perubahan yang akan dihadapi. Kebijakan pemindahan IKN tentu tidak diambil secara tergesa-gesa.
melainkan sudah melewati banyak kajian dan penelitian dari segala aspek geografis, sosiokultural, ekonomi, maupun infrastruktur. Berbagai aspek itu dilakukan melalui studi yang komprehensif dan mendukung pemindahan ibu kota ke Nusantara. Hasil kajian ini, kata Usman, perlu kita sampaikan ke seluruh ASN dalam beragam cara. Konten kreatif misalnya, berupa infografis, meme, virtual tour melalui diorama atau desain kota IKN. Narasi utama yang perlu konsisten ditegaskan, kata Usman, adalah mengapa ASN harus pindah. Usman mengungkapkan karena pemindahan IKN adalah landasan kemajuan bangsa untuk menggeser orientasi pusat pertumbuhan Indonesia sentris demi keadilan dan kesejahteraan. Usman menjelaskan pemindahan ibu kota ke Nusantara bukan sekedar memindahkan ASN dan tidak hanya membangun gedung pemerintahan, namun merupakan lompatan bagi bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi menuju Indonesia maju. Usman tak menampik kebijakan pemindahan ASN ke IKN menjadi tantangan tersendiri karena salah satu publik yang terdampak dari dalam pemerintahan. Kita perlu menanamkan visi tadi kepada seluruh ASN agar proses pemindahan ini menjadi tujuan kita bersama untuk pemerintahan yang lebih baik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.